Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat ikhwan fillah, ayo kita saksikan bagaimana pernyataan daripada pendeta Danja Maumai. Karena pendeta Danja ini adalah seorang pendeta yang kemudian setelah mempelajari kitab sucinya, yakni mempelajari Bible dengan sungguh-sungguh, maka sekarang ini pendeta ini menjadi seorang mu'alaf seperti itu. Nah, pernyataan yang direkod ini adalah pernyataan sebelum beliau masuk Islam. Jadi dari sebelum masuk Islam, kemudian sekarang di Mu'alaf Center Hagia Sophia, mereka menyatakan diri memeluk agama Islam. Nah, untuk itulah yuk kita tonton bagaimana pernyataan pendeta ini sebelum memeluk agama Islam. Selamat menyaksikan. Jadi yang disebutkan dalam Al-Quran itu sama dengan dalam Alkitab. Yesus sebagai perantara, Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai utusan, dan Yesus sebagai firman Allah. Kenapa? Pada saat Yesus berbicara, akulah yang awal dan yang akhir, akulah gembala, akulah firman yang hidup. Ketika oknum atau berasul diperkenalkan pada saat itu, maka mereka menjawab, mereka berbicara kepada Allah di dalam Isa Masih. Jadi pantas mereka katakan yang berbicara ini adalah Allah, tetapi mereka tidak tahu bahwa di dalam forum itu Allah di dalam Yesus. Jadi kalau kita kaji secara ilmiah, Yesus bukan Allah. Yesus adalah manusia, tetapi Allah di dalam Yesus. Jadi Allah di dalam Yesus itu adalah Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Saya pikir begitu. Berarti konsepnya hampir sama tentang sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad Rasulullah SAW itu melainkan adalah wahyu atau firman Tuhan yang ditaruh di dalam lisan atau di dalam mulutnya. Kalau saya ambil kesimpulan dari apa yang Bapak jelaskan, ternyata sebetulnya bukan hanya Yesus yang Allah ada di dalamnya, dalam arti firman Tuhan atau wahyu Tuhan yang ada di dalam diri manusia itu adalah di dalam para nabi, maksud saya Pak. Setiap para nabi ini kan wama yang anil hawa itu wahyu yuha, termasuk Musa. Berarti Musa juga ada Allah di dalam dia, dalam arti wahyu Tuhan. Oh, jadi konsepnya seperti itu ya. Kalau di dalam Islam itu bukan Allah yang berada di dalam Nabi Muhammad, tetapi wama yang anil hawa itu wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan Muhammad itu melainkan firman Tuhan yang ditaruh antara malaikat Gabriel atau wahyu, istilah Islamnya itu. Cuma beda penyebutan ya, beda penyebutan sehingga ada perspektif yang berbeda. Silakan Pak. Ditambahkan maksud saya begitu. Roh Allah, ya. Saya katakan Allah di dalam Isa Masih artinya roh Allah. Roh Allah. Roh Allah. Sebab Allah itu adalah roh. Kalau dalam Al-Quran saat itu betul karena hakikat kebenaran di dalam Isa Masih. Berarti bukan hanya di dalam Isa Masih seperti yang teman-teman standar. Ada di dalam Nabi Musa juga, itu betul juga. Nah, seperti itulah karena di dalam ajaran Islam itu sebenarnya Al-Quran itu juga dikatakan Ar-Ruh. Al-Quran ini juga disebut Ar-Ruh. Ayat ini wahyu Allah ini disebut dengan Ar-Ruh gitu, Ruh.
Artinya ketika Bapak Pendeta ini mengatakan apa yang ada di dalam Nabi Isa itu adalah roh Allah, ini benar karena apa ya, firman Allah ini atau Al-Qur'an atau firman Allah ini adalah apa ya, adalah roh, juga disebut roh gitu loh. Jadi Al-Qur'an ini juga bisa disebut sebagai roh. Jadi kalau seperti itu berarti Injil ini juga bisa dikatakan roh, mungkin seperti itulah. Ini pandangan saya, karena apa, firman Allah ini disebut ar-ruh gitu loh. Ketika dikatakan di dalam Yesus itu roh Allah ada di situ, artinya apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus ajarkan itu sebenarnya apa, memang dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Namun banyak pengikutnya yang mengaku-ngaku pengikut Yesus tapi menyelewengkan di sini, artinya tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Sehingga apa? Sehingga Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan kembali ajaran-ajaran yang sudah dibengkokkan, seperti itulah. Kemudian inilah hikmahnya kenapa Al-Qur'an ini diturunkan kembali, karena ajaran para rasul-rasul sebelumnya sudah dibengkokkan, maka Allah dengan kasih sayang Allah kepada umat manusia, maka Allah menurunkan kitab suci kembali, yaitu Al-Qur'an. Inilah hikmahnya kenapa Al-Qur'an diturunkan kembali. Nah, Al-Qur'an ini adalah kitab suci terakhir, dan Allah berjanji dalam Al-Qur'an akan menjaga apa, firman-Nya ini. Itu sudah terbukti ya. Salah satunya adalah banyak jutaan manusia, jutaan umat Islam itu hafal Al-Qur'an. Seandainya Al-Qur'an ini misalkannya seluruh Al-Qur'an di dunia ini dibakar habis, tulisan teks Al-Qur'an, teks asli daripada Al-Qur'an ini ditulis di seluruh dunia itu, kemudian dibakar semuanya habis, tak satu pun tersisa, maka umat Islam dengan mudah mencetak kembali Al-Qur'an. Seperti itu. Inilah kehebatan umat Islam, kehebatan Al-Qur'an. Ini salah satu bukti bahwa Allah benar-benar menjaga kitab suci yang terakhir ini. Seperti itulah. Seandainya seluruh Al-Qur'an dibakar, maka umat Islam dengan mudah mencetak kembali tulisan-tulisan itu, gitu loh. Beda dengan kitab-kitab lainnya. Contohnya ketika Bible, misalkan Bible, jangankan ya seluruh Bible, satu lembar aja dibakar di seluruh dunia ini, maka umat Kristen akan kebingungan mengisinya, karena tidak ada umat Kristen yang tahu isi Alkitabnya, seperti itu. Inilah bedanya antara Islam dan Kristen. Jadi kualitas di dalam di dalam memahami atau memaknai kitab sucinya, benar-benar umat Islam ini sangat menguasai baik itu Al-Qur'an maupun Bible itu sendiri. Untuk itulah kemudian setelah Pendeta Danca ini mempelajari tentang kitab sucinya sendiri, yaitu Bible, maka akhirnya beliau menjadi seorang mu'alaf. Namun pernyataan yang ada dalam video ini ketika beliau seorang pendeta ini belum mu'alaf, seperti itu. Yuk kita saksikan dan lanjutkan. Menjadi polemik tentang kematian di Bukit Golgota. Sebetulnya di situ ada
roh ilahi telah keluar dari dia, tubuhnya itu disalib, maka tubuhnya itu mewakili semua umat manusia. Jadi di situ juga Yudas ada di sana disalib, saya juga ada di sana disalib. Jadi semua orang-orang percaya, orang-orang yang percaya disebutkan Yesus menderita, artinya ketika kita melakukan dosa, maka pasti ada penderitaan. Jadi ada unsur kemanusiaan yang bukan hanya tubuh Yesus disalib di sana. Kalau ada satu yang mengatakan yang disalib itu bukan Isa Al-Masih, memang betul dia itu tidak mati, Isa tidak mati. Dan kita buktikan Isa tidak mati. Dalam kitab suci disebutkan sebagaimana Yunus ditelan oleh ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga Isa Al-Masih ditelan bumi 3 hari 3 malam. Kalau Yunus tidak mati, berarti Isa juga tidak mati. Kenapa? Karena di dalam unsur nama Isa itu dalam bahasa asli disebut juga Immanuel. Yesus disebut Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Jadi keilahian yang tidak mati. Tetapi di dalam unsur kemanusiaannya semua disebutkan di situ. Kalau ada agama yakin bahwa Yudas yang disalibkan, ya saya juga tidak protes. Karena semua manusia disebutkan kepada Yesus. Semua manusia telah dibangunkan di sana. Nah, ini satu taksiran saja. Saya bukan mengada-ada menciptakan suatu doktrin sebelum, tetapi ini suatu taksiran saja yang telah dikaji sebagaimana perkembangan kepercayaan kami. Ya, kami kalau mungkin ada tambahan, karena saya ini berhadapan dengan evaluasi dan yang tentang Kristologi, tentang Islamologi, lalu tentang Yahudi. Kalau saya lihat, kalau di dalam Islam, Saya penonton bicara ya. Saya bukan penonton bicara. siap. Ada juga Nggak apa-apa. bisa. Jadi kalau di dalam Islam, Penyebutkan. ya terima kasih Pak Pendeta. Kalau di dalam Islam itu mengenai konsep penyaliban, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qawlihi bina qatalna al-masih Aisyah bin Maryam Rasulullah, dan perkataan mereka orang-orang Yahudi dan Romawi bahwa mereka telah membunuh Isa Rasulullah, utusan Allah. Nah, Al-Quran menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa, yang mereka bunuh dan yang mereka salib itu adalah orang yang diserupakan. Nah, menurut Bapak sendiri mengenai ayat ini gimana? Pandangan Muslim. Ya. Saya Pandangan Bapak gimana? Ya, menurut pandangan Bapak gimana? Saya kembali dengan perkataan saya yang saya sampaikan tadi. Saya ulangi supaya kita bisa saling mengisi. Kan dalam kitab suci Yesus atau Isa sebagai pembuang yang benar dan manusia itu sebagai cara. Jadi manusia entah apakah berdosa atau orang percaya itu sebetulnya disebutkan dengan Isa Al-Masih. Lalu manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi tidak ada yang sempurna. Jadi ada hubungan dengan
ya. Ya ya, betul Karena betul. kalau saya melihat, Ya ya, dengar dengar. siap-siap. Karena kalau saya melihat di dalam Matius 4 ayat ke-5 itu ya, Yesus jangankan dibunuh Pak, teratuk batu saja, maka para malaikat akan menopang, akan menolong. Nah ini dibunuh. Dan salah satu, kenapa saya mengatakan, Pak, sebelum lanjut ada dalam kitab Perjanjian Lama ada disebutkan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Nah, coba Anda hubungkan dengan oh betul, itu Galatia Pak, Galatia itu. Sebentar Pak ya, saya punya literasi, mana literasi saya? Saya punya literasi, aduh ternyata nantilah mana ya? Saya punya literasi bahwa di abad pertama itu Pak. ya, ya perlu dibacakan kan Ya, semua betul, tahu. betul. Ya, Ada dalam Galatia, ada dalam ya. tidak pun kalau Bapak tahu lagi kita terhalang seperti terhalang pembahasan. Ya, betul. Ya, silakan. Karena di abad pertama, Basilides saja menganggap bahwa Yudas itu yang disalib. Mohon maaf, Yesus itu tidak disalib, tetapi ada orang yang diserupakan. Bahkan kalau kita melihat Matius 17 ayat kedua, kemudian Markus 9 ayat kedua, bahkan ayat-ayat yang lain, salah satu anugerah yang diberikan Allah kepada Yesus adalah mampu berubah rupa. Makanya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 menyatakan bahwa yang disalib itu yang diserupakan. Nah, kalau saya berusaha mengidentifikasi sebagaimana Bapak Gembala mengidentifikasi kematian Yudas ini terjadi kontradiksi. Kontradiksi yang pertama adalah di dalam kisah para rasul. Ternyata kematian Yudas itu perutnya terburai. Nah, sementara di dalam Matius ternyata Yudas ini matinya digantung. Tentu digantung di Indonesia dengan digantung di Yerusalem, di Golgota, itu bukan diikatkan tali terus digantung di pohon, bukan ya teman-teman, tapi di tiang salib. Lalu pertanyaannya adalah kenapa perut Yudas itu kok khususnya terburai? Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika peristiwa penyaliban itu tentara Romawi kan menombak sosok yang dianggap Yesus. Ternyata itu bukan Yesus. Kalau saya identifikasi itu adalah Yudas. Oleh karenanya di dalam kisah para rasul perut Yudas itu terburai. Nah, sekarang kok Bapak memiliki pandangan yang sama dengan saya? Padahal ini analisa saya loh Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah pengalaman pribadi tentang ini atau gimana? Kok memiliki pandangan yang sama kalau yang disalib itu perut Yudas yang terburai itu ya? Gimana Pak? Sebetulnya bukan saya yang mengungkap itu Alkitab. Jadi kita tinggal baca saja itu di dalam Alkitab memang begitu. Jadi kalau begitu bukan Yesus yang disalib Pak. Kalau begitu bukan Yesus yang disalib. Tetapi Alkitab sendiri menyatakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Karena perut Yudas yang terburai dan perut Yudaslah yang ditompak oleh tentara Romawi. Oleh karenanya di dalam Matius itu dikatakan Yudas digantung. Tentu digantungnya bukan di atas pohon tetapi di yang salib. Lalu kenapa perut Yudas terburai? Karena ditompak oleh tentara Romawi. Karena bentuk tombak ini seperti ini kan. Ketika masuk ke dalam perut otomatis si bentuk V-nya ini ketarik dan ususnya keluar ke bawah ujung tombak itu. Bukan begitu Pak? Pak Pendeta. Allahu Akbar. Ternyata Pak Pendeta memiliki pandangan yang sama dengan saya. Mudah-mudahan di awal yang baik ke depannya. Saya harap para pendeta dan umat Kristiani pada umumnya berlaku atau memiliki sikap yang adil terhadap diri sendiri. Karena kebanyakan itu orang itu tidak adil terhadap diri sendiri begitu. Hanya karena tergantung dengan dogma dan doktrin ketika ada pihak eksternal dari kekristenan menyatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, dia sekonyong-konyong membabi buta. Nah, Pak Pendeta, ini bukan sembarang pendeta ya. Ini adalah Pak Pendeta Dancel Mumek ya, MTH, Magister Teologi gitu kan, S2 saudara-saudari sekalian, membenarkan atau mengamini apa yang saya nyatakan bahwa
yang sama atau memang sudah sebelumnya menganalisa hal yang sama, Pak? Ya, sudah sebelumnya menganalisa yang sama. Prinsip bahwa perbedaan itu tidak indah. Jadi saya menghargai, oleh karena saya menghargai pandangan saya belajar Islam. Memang saya belajar Islam. Oke, sekarang pertanyaan kedua, Pak ya. Kalau saya sebagai seorang, kalau Bapak mempelajari Islam, tentu saya juga mempelajari Kristologi atau tentang kekristenan. Bahkan saya sejak kelas 1 SMP, itu mungkin karena saya dipilih Tuhan ya untuk memang mempelajari kekristenan. Dan ketika saya mempelajari kekristenan, itu saya semakin yakin terhadap kebenaran Islam pun apa ya. Sekarang dengan Anda punya pandangan. Anda punya pandangan luas, suka belajar. Nah, menurut pandangan saya bahwa agama yang tertua di muka bumi ini adalah agama Yahudi. Agama Yahudi itu agama yang Tuhan patokan Israel. Jadi Tuhan hanya izinkan di sana. Nah, untuk tidak ada aneksasi untuk Yahudi ke segala bangsa, Tuhan izinkan agama Nasrani muncul. Nah, ciri khas agama Nasrani berbeda dengan Yahudi. Kalau Yahudi dia pakai budaya Timur Tengah, sedangkan agama Nasrani dia pakai budaya bangsa-bangsa, jadi berbahasa bangsa-bangsa. Nah, untuk mengembalikan bahwa Torah itu benar. Nah, ini ada hubungan
lebih hebat Islam. Kayaknya kalau mau bertemu dengan seseorang, kalau langsung itu rasanya gimana gitu kan. Kalau melalui perantara ini, aduh, kok jadi bikin ribet banget sih pakai perantara segala macam. Kalau dalam Islam itu, udhuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan langsung pada Allah. Kalau melalui perantara itu, mungkin kalau manusia oke lah ya, kita mau presiden harus kepada menteri dulu dan sebagainya. Tapi kalau kepada Allah langsung ya, berdoa langsung. Begitu. Alhamdulillah. Nah, begitulah tadi bahwa pendeta Dance ini mengakui kehebatan Islam, mengakui kebenaran Islam, bahwa Islam itu merangkul semua ajaran-ajaran para nabi sebelumnya. Seperti itu. Nah, saya kronologikan begitu ya. Ketika zamannya Nabi Musa alaihissalam yang diturunkan Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ajaran Nabi Musa ini adalah suatu kebenaran. Ini real. Nah, setelah Nabi Musa alaihissalam tiada, maka banyak sekali orang-orang yang menyesatkan, seperti itulah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, atau dikenal dengan Yesus oleh Kristen, seperti itulah. Kemudian ajaran Nabi Isa ini real, fakta, sebuah kebenaran, seperti itulah. Nah, setelah Nabi Isa alaihissalam ini tiada, maka kemudian ada si penyesat ini datang, kemudian membengkokkan kembali. Nah, seperti itulah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menurunkan lagi kitab suci yang baru, yang terakhir, dengan utusan yang baru, juga utusan yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya. Ini kenapa Allah menurunkan lagi Al-Qur'an atau kitab suci ini? Karena bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia, agar supaya manusia ini mendapat petunjuk, seperti itulah. Apa ajaran para nabi-nabi terdahulu itu sudah dibengkokkan, sudah dibelotkan, maka Allah menurunkan kitab suci yang baru, yaitu Al-Qur'an. Ini disebut dengan perjanjian baru, istilah perjanjian baru, seperti itulah. Maka kemudian perjanjian terakhir, bukan perjanjian baru ya. Kalau perjanjian lama itu adalah Torah atau di Musa. Perjanjian baru ini di zaman Nabi Isa atau Yesus. Nah, sekarang Nabi Muhammad SAW ini adalah perjanjian terakhir, kitab suci terakhir, utusan terakhir, seperti itu. Nah, tidak ada utusan lagi, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Al-Quran diturunkan, maka Allah berjanji akan menjaga Al-Quran, seperti itulah. Ini bentuk atau faktanya yang saya lihat, saya analisa bagaimana salah satu cara Allah menjaganya adalah banyaknya umat Islam dihafalkan, dimudahkan untuk menghafal kitab sucinya. Nah, seandainya kitab suci, seandainya begini, Al-Quran ini, seluruh teks Al-Quran dibakar di seluruh dunia, seandainya tidak tersisa satupun, maka umat Islam dengan mudah mencetak kembali, karena Al-Quran sudah berada dalam dadanya umat Islam, seperti itu. Beda dengan Bible. Jika 10 lembar aja Bible ini tidak ada atau dikosongkan atau dibakar, 10 di seluruh dunia, 10 lembar ini dibakar, maka saya yakin umat Kristen tidak akan sanggup untuk membuatnya kembali, karena umat Kristen tidak ada yang tahu isi kitab sucinya, seperti itu. Seperti itulah. Nah, beda dengan Islam. Kalau umat Islam ini sangat hafal dengan kitab sucinya. Jadi seandainya dibakar seluruh Al-Quran, maka umat Islam dengan mudah mencetaknya kembali. Itulah saran dari saya. Nah, ini seorang pendeta ini sebelum beliau mualaf, mereka memang selalu mempelajari Islam juga, belajar di dalam Bibelnya sendiri, mendalami kitab sucinya sendiri, yang memang faktanya mirip dengan Islam sebenarnya, gitu loh. Kalau memang mereka mau benar-benar mengikuti Alkitab, bukan mengikuti dogma. Karena menurut pendeta ini, doktrin Trinitas itu adalah sebuah doktrin, sebuah dogma, bukan ajaran kitab suci, seperti itulah. Jadi orang yang menuhankan Yesus itu menurut pendeta ini bukanlah
bukanlah ajaran Alkitab, bukan ajaran Yesus, seperti itulah. Itulah akhir daripada video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nah, pendeta ini sekarang ini sudah menjadi seorang mualaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.